Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, tentu kita pernah membaca atau menemukan ayat-ayat seperti di atas ini, yang akhir hurufnya ketika diwakafkan bertasydid. Misalnya di surah Al-Qiyamah ayat ke-12, mustaqar, hurufnya tasydid. Lalu kemudian ada fatal, lamnya bertasydid. Nah, cara membaca ayat-ayat seperti di atas ini disebut dalam Al-Quran adalah, disebut di dalam ilmu tajwid adalah an-nabar, atau aksentuasi, atau menaikkan intonasi, menaikkan suara ketika membaca huruf sebelum huruf bertasydid. Nah, misalnya kita contohkan ya. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Jadi tak boleh kita baca seperti ayat sebelumnya yang tidak ada tasydidnya. Misalnya wa jumi'asy syamsu wal qamar, itu datar, sama intonasinya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Kenapa rata? Karena huruf qamar yang diwakafkan, rohnya tidak ada tasydid. Namun ketika kita menemukan huruf roh misalnya yang bertasydid, ujungnya diwakafkan, maka wajib kita naikkan intonasinya, atau kita baca an-nabar atau aksentuasi. Misalnya contoh, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Harus naik dia, mafar. Tak boleh kita baca, mestinya kita tidak membaca yauma idzin ainal mafar. Kalau kita baca datar saja, ainal mafar, seolah kita menyampaikan bahwa roh ini tidak bertasydid kalau kita baca datar. Namun kalau kita baca intonasi dinaikkan, an-nabar atau aksentuasi, huruf sebelum yang bertasydid, maka kita ingin informasikan kepada pendengar baca Quran kita ini bahwa roh yang kita baca itu bertasydid. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Mafar, jangan mafar, tapi mafar itu. Lalu kemudian ayat yang ke-12, ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Dinaikkan intonasinya, mustaqar, jangan yauma idzinil mustaqar. Salah. Memang salahnya ini masih ringan ya, ringan, tak merubah makna. Tetapi alangkah mulianya, alangkah baiknya kita naikkanlah intonasi di huruf qa, huruf qaf. Kita naikkan, kita nabarkan, kita aksentuasikan menjadi mustaqar. Jangan mustaqar, tapi mustaqar. Kita ingin informasikan kepada yang mendengar baca Quran kita bahwa roh yang bertasydid, roh yang kita baca ini adalah bertasydid dengan menabarkannya atau menaikkan intonasinya di huruf qaf, huruf sebelum tasydid, mustaqar. Nah, kemudian pada ayat-ayat yang lain misalnya kita temukan fatal, lamnya bertasydid, maka kita naikkan huruf ta, intonasinya fatal, jangan fatal, karena tulisannya itu kan fatallu, bertasydid lamnya, maka kita baca fatal, jangan fatal. Atau ayat lain minal mas, jangan minal mas. Kenapa? Huruf sin itu bertasydid, minal masi misalnya. Kalau kita baca datar minal mas, maka seolah sin itu tak bertasydid, tetapi kita naikkan intonasi huruf sebelum tasydid, minal mas. Nah, begitu. Dan begitulah contoh-contoh di ayat yang lain. Ketika kita wakafkan huruf yang bertasydid, maka naikkan intonasinya. Itu. Lalu kemudian ayat ini, cara membaca nabat ini tidak berlaku pada ayat-ayat yang bertasydid di akhirnya bila dia gunnah. Bila dia nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid. Misalnya minal gham, nggak perlu minal gham,
minal gham, nggak perlu, tapi minal gham kita gunakan saja mim yang bertasydid itu. Karena ketika kita gunakan mim yang bertasydid itu minal gham, bukan minal gham, tapi minal gham, maka ini sudah menjadi wakil menginformasikan kepada pendengar bahwa mim itu bertasydid. Lalu kemudian tidak berlaku an-nabar di waqaf, di ayat-ayat waqaf kalau dia huruf qalqalah yang bertasydid. Contoh misalnya di dalam surah Tabbat Yada, misalnya watab, nggak perlu watab, nggak perlu di huruf tanya itu di an-nabarkan. Kenapa? Karena ketika kita membaca watab, maka itu sudah menjadikan informasi, menjadikan pemahaman bagi pendengar bahwa ba yang kita baca itu adalah bertasydid. Atau contoh yang lain huruf jim, huruf qalqalah, al-hajj, jangan al-hajj, nggak perlu. Kenapa? Karena situ tidak berlaku nabar. Karena ketika kita baca al-hajj, kita tahan qalqalahnya, maka itu sudah mewakili atau menginformasikan bahwa yang kita baca huruf akhirnya bertasydid. Atau misalnya al-haqq, nggak perlu an-nabar, al-haqq kok nggak perlu, tapi al-haqq ini sudah mewakili bahwa huruf qaf itu bertasydid. Saudara, kalau kemudian pada tempat-tempat mana lagi kita membaca an-nabar, penekanan suara, aksentuasi atau intonasi naik, yaitu ketika kita mewakafkan huruf hamzah. Jadi ketika kita membaca huruf yang kita wakafkan itu adalah huruf hamzah, maka kita harus menabarkan atau mengaksentuasikan atau menaikkan intonasi suara kita. Contoh misalnya minas sama, itu a-nya itu ujung itu hamzah. Maka ketika kita membaca minas sama, kita nabarkan. Contoh asu. Nah, jadi asu kita naikkan intonasi, jangan datar. Asu atau minas sama, jangan, tapi kita nabarkan, kita naikkan intonasi. Minas sama, asu, asau. Di mana lagi kita membaca an-nabar, aksentuasi, menaikkan intonasi suara dalam ketika membaca Al-Quran, yaitu ketika kita menemukan ada kalimat Al-Quran, ayat Al-Quran yang bertasydid dan ya yang bertasydid dan waw yang bertasydid. Jadi ketika kita menemukan ayat ya bertasydid, waw bertasydid dalam Al-Quran di tengah ataupun di akhir ayat, di awal ayat misal atau, maka kita seugiwanya kita mesti membaca dengan an-nabar. Kita naikkan huruf atau kata huruf yang berbaris sebelum ya yang bertasydid atau mim yang bertasydid. Misalnya iyyaka, nah itu kan datar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Tapi kita nabarkan di huruf alif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An-nabar ada intonasi, jangan datar. Iyyaka na'budu wa iyyaka, seolah nanti kedengarannya iyanya enggak bertasydid. Kalau kita tidak naikkan intonasi di huruf alif, di huruf i. Misalnya kita ulangi, iyyaka na'budu wa iyyaka, seolah iyanya enggak bertasydid. Tapi kalau kita an-nabarukan, aksentuasi, kita naikkan intonasi, iyyaka na'budu wa iyyaka, itu an-nabar namanya. Maka itu mestinya kita baca, kita an-nabarkan. Atau huruf waw yang bertasydid. Aduwwum mubin, aduwwum mubin, jangan datar. Aduwwum mubin, aduwwum mubin, seolah wawnya nggak bertasydid kalau tidak dianabarkan, kalau tidak dinaikkan intonasi suara di sana. Mestinya aduwwum mubin. Lalu kemudian di mana lagi kita membaca an-nabar atau aksentuasi atau menaikkan intonasi suara, yaitu ketika kita menemukan ada mat sesudahnya tasydid. Contoh waladdallin. Jadi ada an-nabar ujungnya, waladdallin. Jangan datar. Waladdallin, seolah lamnya nggak bertasydid nanti kedengarannya. Atau
yang ayat yang lain. Contoh ayat lain, as-sakhah. Ada nabar, ada intonasi, ada naik suara. Jangan as-sakhah. Dabbah. Jangan dabbah. Jangan datar, tetapi ada penekanan suara. Dabbah. Atau begitulah kita membacanya. Kita naikkan intonasi suara, kita baca an-nabar, kita baca aksentuasi ketika ayat yang huruf mat, ketika kita menemukan huruf mat setelahnya bertasydid. Nah, atau yang kelima ya. Dibaca an-nabar, dibaca intonasi naik ketika kita menemukan ayat-ayat yang samar antara subjek tunggal dengan subjek ganda. Al-A'raf ayat 22 yang berbunyi dzaqash syajaratah, dzaqash syajaratah. Nah, ini adalah ayat kata dzaqa. Ini subjek ganda. Dzaqa ini ada alif tasniyah menunjukkan dua orang, subjek ganda. Namun sama kalau kita lihat subjek tunggalnya adalah dzaqa, dzaqa. Qafnya pendek. Sementara itu subjek tunggal. Sementara dzaqa panjang dua harakat itu subjek ganda, dua orang. Nah, ini huruf qafnya langsung bertemu dengan shin, dzaqash. Maka di sini samar. Ketika kita membaca surah Al-A'raf ayat 22 ini, maka kita baca qa-nya dengan menabarkannya, mengaksentuasikannya atau menaikkan intonasi. Dzaqash syajaratah, dzaqash syajaratah. Jangan kemudian dalam surah Yusuf ayat 25 wastabaqal bab. Di situ ada huruf qaf yang ada huruf alif tasniyahnya, subjek ganda. Nah, jadi sini menerangkan dua orang. Wastabaqal bab. Maka kita harus baca an-nabar, jangan datar. Wastabaqal bab itu datar. Tapi kita naikkan wastabaqal bab. Wastabaqal bab. Kenapa dia nabarkannya? Kita ingin menyampaikan, kita ingin menginformasikan bahwa qaf di sini adalah qaf yang berbaris panjang, ada alif tasniyahnya. Lalu kemudian di dalam surah An-Naml ayat 15, wa qala alhamdulillah. Nah, wa qala alhamdulillah, wa qala, la-nya panjang. Nah, subjek tunggalnya adalah wa qala, wa qala. Sementara subjek gandanya wa qala. Lalu kemudian berlangsung waqala panjang ditemu dengan alif lam, waqalal. Nah, jadi samar dia antara subjek tunggal dengan subjek ganda. Maka kita mesti membaca an-nabar, aksentuasi atau menaikkan intonasi pada kalimat ayat ini, potongan ayat ini, dengan menabarkan atau meninggikan intonasi kata lam. Jadi waqalal, wa qala alhamdulillah, wa qala, jangan wa qala alhamdulillah. Selanjutnya ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang subjek gak perlu dibaca an-nabar, gak perlu dibaca aksentuasi, karena subjek tunggalnya dengan subjek gandanya tidak samar, berbeda. Contohnya dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 149. Allah mengatakan falamma athqalat da'awallaha rabbahuma, da'awallaha rabbahuma. Nah, di sini kata da'wa ini kan subjek ganda, ada alif tasniyah. Tapi di sini tak perlu kita menabarkannya, nggak perlu kita meninggikan aksentuasi, kita meninggikan suara. Kenapa? Karena kata da'wa itu subjek ganda, di mana subjek tunggalnya adalah da'awa. Jadi tidak ada sama, tidak ada perbedaan. Da'awa. Maka kata da'awa tak perlu kita tinggikan aksentuasi, nggak perlu kita tinggikan intonasi suara. Jadi kita baca falamma asqalat da'awallaha rabbahuma, datar saja, tak perlu an-nabar. Lalu di ayat At-Tahrim, di surah At-Tahrim misalnya kita temukan dalam potongan ayat waqila dukhulan nar. Nah, ketika kita baca kata udkhula ini kan subjek
ganda. Subjek ganda ada alif lam. Ada alif di sini. Udkhula. Udkhula ini ada alif lam, ada alif tasniyah. Alif yang menunjukkan dua. Artinya dua orang, masuklah kalian berdua masuk ke dalam neraka. Begitu. Masuklah kalian. Dikatakanlah masuk kalian dua masuk neraka. Kalian dua masuklah neraka. Ini subjek jamak. Tetapi tak perlu kita baca ini dengan an-nabar karena subjek tunggalnya adalah udkhul. Udkhul. Tidak ada kesamaran antara subjek tunggal dengan subjek ganda. Maka ketika membaca ayat ini, kita datarkan saja intonasi suara tanpa ada an-nabar pada kata khula. Dan bermanfaat, mari kita amalkan ayat ini supaya bacaan kita lebih mulia dan lebih baik lagi. Terima kasih. Kalau ini bermanfaat, mohon di like dan subscribe. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.